mereka adzillatin 'alal mu'minin, yaitu merendah, tawadhu di hadapan mukmin yang lain dan tegas terhadap orang-orang kafir. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seakan-akan dalam ayat ini isyarat kalau kita bertemu dengan sesama mukmin, rendahkan diri. Di antara bentuk merendahkan diri adalah kita berkata-kata yang baik. Dan di antara bentuk merendahkan diri kita adalah senyum kepadanya. Isyarat bahwasanya ketika seorang susah untuk senyum kepada saudaranya, biasanya ada keangkuhan dalam dadanya. Ya. Apa susahnya senyum sama orang? Tidak bayar kan? Senyum bayar atau tidak? Kalau bayar mungkin dia ada alasan. Senyum tidak bayar. Terus apa susahnya? Tidak lain dia tidak senyum kecuali karena mungkin orang depannya menurut dia tidak pantas untuk dia senyumin. Atau dia merasa kalau dia senyumin orang ini seakan-akan kedudukannya selevel dengan orang tersebut. Ini semua ada keangkuhan. Kenapa dia bicara seenaknya? Karena dia tidak memandang orang tersebut. Seandainya dia memandang orang tersebut, dia akan berbicara dengan kata-kata yang baik, ya. Karena dia memandang orang ini orang terhormat, seorang mukmin. Sebagaimana suami kalau cuek sama istrinya, dia ngomong seenaknya, benar atau tidak? Kalau istrinya tidak dipandang, dia ngomong seenaknya, benar atau tidak? Tidak benar. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia perhatian, dia akan milih kata-kata. Karena dia menganggap istrinya seseorang yang perlu dihargai. Maka isyarat dari Imam Nawawi seakan-akan kalau ada orang susah untuk senyum atau susah untuk berkata-kata yang baik, itu biasanya ada sesuatu dalam hatinya, ya. Padahal Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Seorang hendaknya, ini Nabi diperintahkan, "Wakhfid janahaka," yaitu Rasulullah, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman. Oleh karenanya Ar-Razi mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda tawadhu'an, ya, ma'al fuqara wa ashadda tarafu'an ma'al aghniya." Rasulullah SAW adalah orang yang paling di puncak kerendahan di hadapan orang miskin dan di hadapan orang kaya, menunjukkan seakan-akan dia tidak perlu kepada mereka, yaitu tidak merendah karena dia kaya, enggak. Tapi kalau sama orang miskin, Rasulullah lebih merendahkan dirinya di hadapan orang miskin. Kenapa Allah perintah wakhfid janahaka, ya, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman. Apalagi kalau misalnya seorang dikenal memiliki jabatan, memiliki harta, oke, orang miskin memandang dia, ini orang yang potensi sombong sama saya. Ketika bertemu ternyata tidak demikian. Ini tidak demikian. Ya, maka tentu ini membahagiakan dia. Itu ada orang punya jabatan, punya harta, tapi ternyata tidak sombong, tidak angkuh kalau bicara yang baik, kalau melihat dengan senyum. Kemudian waqala ta'ala, kemudian ayat berikutnya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik."